kondisi nenek anti itu yang umur 60 itu bukan patokan. Ada banyak orang yang umur 75 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun sekalipun. Yang penting pikirannya masih waras. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan lagi pertanyaan yang dikirimkan di kertas ini, Ustadz. Ya. Ustadz, saya punya nenek yang umurnya sekitar 60 tahun. Nenek saya selama ini tidak pernah sholat. Padahal nenek saya masih kuat berjalan ke sana kemari. Apakah nenek saya sudah melakukan dosa besar walaupun sudah berusia lanjut, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Sholat itu ya akhi ibadah tertinggi dalam Islam. Yang saking tingginya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, itu Allah Subhanahu wa taala tidak melewati Jibril. Semua syariat, puasa, zakat, haji, jihad, birrul walidain dan semuanya itu Allah syariatkan melalui Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tatkala Allah mensyariatkan salat 5 waktu, Rasulullah yang dipanggil ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di tempat yang tertinggi itu yang sudah sangat dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Dan salat 5 waktu itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di kota Mekah. Jadi, dan satu-satunya ibadah yang enggak ada uzur bagi laki-laki. Dan bagi wanita hanya kalau haid dan nifas, tidak ada uzur. Kalau puasa bisa, enggak puasa Ramadan. Ada uzur, haji, zakat apalagi. Tapi sholat enggak. Selagi dia itu masih mukallaf. Selagi dia itu masih kena beban syariat. Lah, orang sudah enggak kena beban syariat itu kalau sudah enggak waras. Kalau sudah gila. Kalau istuwo itu ya, kalau sudah pikun, enggak bisa diajak ngomong, sudah enggak normal. Sudah nggak bisa diajak ngomong, sudah kayak orang nggak waras gitu, sudah kayak orang gila, itu baru gugur kewajiban. Tapi selagi fisik sehat, fisik lemah sekalipun kalau akalnya sehat, wajib untuk tetap mengerjakan sholat. Saking pentingnya sholat, Rasulullah mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'ima." Salatlah kamu sambil berdiri kalau kamu mampu. Tatkala itu Imran sakit. Wa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu itu nggak bisa berdiri, maka fa qa'ida. Sambil duduk. Kalau kamu sambil duduk nggak bisa, fa ala janbin. Maka salatlah sambil berbaring. Kalau kamu berbaring nggak bisa, maka fa mustalqiyan, sambil terlentang. Kalau benar-benar nggak bisa, isyarat pun nggak bisa, ya berarti orang itu wafat. Kalau isyarat saja sudah nggak bisa. Nah, dan itu akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada kiamat adalah sholatnya. Maka kondisi nenek anti itu yang umur 60 itu bukan patokan. Ada banyak orang yang umur 75 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun sekalipun. Yang penting pikirannya masih waras. Jadi fisik itu bukan patokan. Yang penting pikirannya masih waras. Antum tadi mengatakan dia itu masih bisa ke sana, masih bisa ke sini. Ya berarti masih bisa ketemu dengan orang, masih bisa ke pasar, masih bisa ke sini, masih bisa nonggo, masih bisa ketemu dengan orang lain. Maka wajib untuk sholat. Dia udah besar, kasihan itu mbah-mbah, kasihan nenek itu. Kalau kemudian dia di akhir hayatnya tetap nggak menganjalkan sholat. Kewajiban antum sebagai anaknya, sebagai cucunya untuk banyak-banyak menasihati, diingatkan hari akhirat untuk sholat. Kasihan sudah sepuh begitu, jangan sampai nanti menyesal kalau sudah masuk ke alam akhirat nanti. Tidak ada keguguran, tidak ada gugur kewajiban sholat usia berapapun. Yang penting akalnya masih sehat. Wallahu a'lam bishawab.